pemirsa, apa kabar Anda hari ini? KL News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Tania Gisela Baga. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya akan kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Sanitasi higien makanan dan minuman dalam program kesehatan lingkungan. Sanitasi makanan merupakan contoh sebuah usaha untuk pencegahan yang berfokus pada suatu tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin makanan dan minuman dari segala kontaminan tidak baik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, dimulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi masyarakat luas. Menurut Kemenkes, berdasarkan Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Public Health Emergency Operation Center, Kemenkes mencatat KLB atau kejadian luar biasa, yaitu keracunan pangan dengan jumlah 163 kejadian, 7.132 kasus dengan case fatality rate 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa keracunan pangan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus diprioritaskan penanganannya. Geger, wanita marah beli susu UHT 1 liter enggak dingin. Sebuah video yang menampilkan seorang perempuan marah-marah kepada kasir minimarket gegara susu UHT 1 liter tidak dingin menjadi viral di sosial media. Video ini mendapatkan beragam komentar dari warganet. Beberapa warganet memberikan komentar menarik, seperti harus bedakan antara susu UHT dan susu pasteurisasi. Kalau UHT memang nggak perlu masuk kulkas karena bakteri patogennya sudah dimatikan dengan pemanasan suhu tinggi. Kalau susu pasteurisasi, karena pemanasannya menggunakan suhu rendah, bakteri patogennya masih ada. Nah, susu pasteurisasi ini yang perlu disimpan di lemari es pendingin dan harus cepat dikonsumsi, ujarnya. Mari pemirsa kita saksikan video yang satu ini. Kelebihan dan kekurangan dari dua susu ini. Yang pertama yaitu susu fresh milk atau susu pasteurisasi. Dari segi nutrisi, susu pasteurisasi lebih unggul karena dengan proses pemanasan susu yang lebih rendah tidak akan merusak kandungan baik di dalamnya. Untuk ketahanannya, susu pasteurisasi biasanya hanya bertahan sekitar 2 minggu hingga 1 bulan disimpan di lemari pendingin. Lalu dari segi harga, susu pasteurisasi ini agak sedikit lebih mahal dibandingkan susu UHT. Kemudian susu UHT. Karena dilakukan pemanasan dengan suhu tinggi, secara tidak langsung juga merusak struktur protein alami dalam susu. Beberapa mikroorganisme baik juga ikut mati. Selain kematian enzim dan mikroorganisme jahat pada susu, jenis susu ini mengubah rasa susu. Bahkan proses ini dinilai dapat merusak vitamin, mineral, dan zat gizi lain pada susu. Untuk ketahanannya, susu UHT ini mampu bertahan hingga 1 tahun meskipun disimpan di suhu ruang. Dari segi harga, susu UHT ini jauh lebih murah daripada susu pasteurisasi. Untuk rasanya sendiri, susu pasteurisasi menurut aku rasanya lebih plain seperti susu murni. Kemudian tekstur untuk susu pasteurisasi jauh lebih cair dibandingkan susu UHT yang lebih kental sedikit. Susu UHT ada sedikit rasa manis dan lebih gurih daripada susu pasteurisasi. Untuk warnanya di kamera memang tidak terlihat terlalu jelas perbedaannya, namun jika diperhatikan warna susu pasteurisasi ini jauh lebih putih dibandingkan susu UHT. Sekian yang dapat kami sampaikan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di KL News edisi kali ini. Saya Tania pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.